kehadiran rombongan ulama ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, saya Andi Tomurti Pangududento. Hari ini kita akan menjelajahi kisah-kisah menakjubkan tentang penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan oleh 9 tokoh yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Era dakwah Wali Songo ini dipercaya membuat masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi penganut agama Islam. Yang membuat kisah Wali Songo ini menarik adalah para wali ini tuh berdakwah dengan cara mengombinasikan ajaran agama Islam dengan kebudayaan masyarakat lokal. Jadi wali ini nggak langsung mengajak masuk Islam, mereka membaur diri dengan masyarakat terlebih dahulu, dan setelah masyarakat ini merasa nyaman sama mereka, barulah mereka mengajarkan ajaran Islam. Dan ini aku juga mau disclaimer juga, kalau semua informasi yang aku dapatkan di sini aku survei dari beberapa artikel dan juga beberapa video-video di YouTube. Nanti kalau misalnya ada informasi yang kurang atau kurang lengkap atau yang kurang jelas, kurang tepat itu, boleh kalian perbaiki di kolom komentar ya. Nah, sekarang penasaran kan dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's check it out. Nah, kisah munculnya Wali Songo di Nusantara bermula ketika para pedagang Islam dari berbagai belahan dunia singgah ke pesisir Pulau Jawa pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pada saat itu para pedagang-pedagang dari belahan dunia ini tidak hanya melakukan aktivitas jual beli saja, tetapi mereka juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Tetapi di sini mereka hanya mengenalkan Islam dari kulitnya saja, belum sampai tahap berdakwah secara mendalam. Ya, karena para penduduk Pulau Jawa pada masa itu masih menganut agama Hindu dan Buddha yang sangat ketat. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada abad ke-14, barulah para rombongan ulama yang datang dari berbagai dunia, ada yang dari Turki, Arab, Persia, dan lain-lain, datang ke Pulau Jawa. Tadi para pedagang, sekarang rombongan ulama. Sesampainya di Jawa, disitulah mereka melakukan dakwah untuk bisa menguatkan ajaran-ajaran Islam yang memang sudah sekilas dikenal oleh penduduk waktu rombongan ulama datang. Mereka inilah yang nantinya akan mendalami soal Islam. Nah, kehadiran rombongan ulama ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari Wali Songo. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya ulama yang mendakwahkan Islam pada masa itu ya nggak cuma 9 wali aja, melainkan ada banyak sekali wali-wali lain yang juga mendakwahkan Islam di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Dari sekian banyaknya wali-wali itu tadi, beberapa di antaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa, dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Jadi Wali Songo ini khusus di Pulau Jawa aja ya. Walaupun 9 wali ini semuanya berdakwah di Pulau Jawa, sebenarnya mereka ini tidak hidup di zaman yang sama. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lintas generasi. Jadi konsepnya seperti para nabi kita. Wali ini pun memiliki ketertarikan satu sama lain. Ada yang memiliki hubungan darah, bapaknya jadi wali, anaknya juga jadi wali. Atau juga ada antara murid dengan guru. Jadi gurunya wali, nanti muridnya juga jadi wali. Begitu. Ya pokoknya secara garis besar, para Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan beberapa cara, yaitu melalui pendidikan agama di pesantren, melalui pernikahan dengan putri-putri raja, dan juga melalui kesenian yang disisipkan nilai-nilai agama Islam. Melalui ketiga cara ini, Wali Songo ini bisa mengambil hati masyarakat dan kemudian berhasillah itu mengislamkan mereka.
Dan juga berkat peranan penting tersebut, setiap tokoh Wali Songo ini diberikan gelar Sunan, di mana gelar itu merupakan panggilan hormat yang setingkat dengan raja. Wow. Sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan banyak Islam, para wali ini tentunya mengalami banyak sekali tantangan yang berbeda-beda. Ya wajar saja, Islam aja sama Rasulullah tantangannya juga bukan main-main. Nah, penasaran kan siapa aja sih 9 wali Songo ini, dan gimana ceritanya, gimana hidupnya, gimana perjalanan mereka? Jadi jangan skip video ini karena aku akan membahas satu persatu. Let's check it out. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wali Songo ini berfokus untuk mendakwah di Pulau Jawa. Nah, penyebarannya ini berbeda-beda. Ada 5 wali di Jawa Timur, 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Tetapi kemunculan mereka yang kayak aku bilang tadi tidak secara bersamaan dan tidak urut berdasarkan wilayahnya. Nah, pengurutan Wali Songo dari nomor 1 sampai nomor 9 dituliskan berdasarkan masa dakwah mereka, dari yang paling terdahulu hingga dengan yang paling akhir. Nah, sekarang kita akan bahas nih nomor 1-nya. Tokoh Wali Songo pertama ini adalah seorang ulama dari Persia yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang masuk ke dalam rombongan ulama yang datang ke pulau pada abad ke-14 dari rombongan Persia Arab Palestina. Salah satunya beliaulah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini pertama kali mendarat di Desa Leran, Kabupaten Gresik, sehingga beliau juga dikenal sebagai Sunan Gresik, yang berarti sosok yang sangat-sangat dihormati di Gresik pada saat itu. Sosok Sunan Gresik ini juga dibilang bukan wali biasa. Kenapa? Karena beliau masih memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Tepatnya keturunan ke-22. Lalu datanglah Syekh ke Gresik dan dapatkan julukan Sunan Gresik. Penyebaran ajaran Islam di sana justru bermula ketika Sunan Gresik menawarkan sebuah bantuan kepada Raja Majapahit. Jadi pada masa itu kerajaan Majapahit ini sedang dilanda bencana kelaparan yang sangat parah akibat terjadinya perang saudara atau yang dikenal sebagai Perang Parek-Grek. Nah, melihat kerajaan Majapahit dan rakyatnya dalam kondisi yang kelaparan, Sunan Gresik pun akhirnya berinisiatif untuk menghadap ke Raja Majapahit. Pada saat itu beliau bilang, "Wahai Raja, aku bisa membantumu keluar dari masalahmu apabila kamu mau dibantu," kata Sunan Gresik. Meskipun awalnya merasa agak gugup ya. Raja Majapahit pun akhirnya setuju nih. Sang raja pun menjawab, "Wahai orang asing, aku akan senang jika engkau bisa membantu." Nah, setelah tawarannya disetujui, Sunan Gresik pun betulan langsung membantu dengan cara membangun bendungan atau saluran irigasi untuk bisa mengaliri sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan. Berkat upaya tersebut, sawah-sawah yang tadinya dalam kondisi gersang secara perlahan-lahan menjadi tumbuh subur sehingga menghasilkan beras dalam jumlah yang banyak. Melihat keberhasilan dari Sunan Gresik ini, para pembesar kerajaan Majapahit beserta rakyatnya pun langsung menaruh rasa hormat kan kepada Sunan Gresik. Dan tepat disitulah baru Sunan Gresik pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama dan mulai berdakwah tentang Islam kepada mereka semua. Selain berdakwah, Sunan Gresik juga memperlakukan rakyat jelata dengan sangat baik dan sopan. Di sini tuh beliau ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam ini berbeda loh dengan ajaran lain yang memiliki sistem kasta gitu, dimana Islam memperlakukan semua orang itu sama aja atau setara.
Dan ternyata cara tersebut juga cukup efektif sekali. Banyak di antara rakyat jelata yang kemudian menjadi pengikut beliau. Dan upaya beliau juga tidak ditentang oleh kerajaan Majapahit. Nah, setelah pengikutnya semakin banyak, Sunan Gresik pun kemudian mendirikan sebuah tempat pembelajaran Islam atau semacam pondok pesantren gitulah di sekitar kawasan kerajaan Majapahit. Dan diperbolehkan juga nih sama raja. Dari pondok pesantren itulah kemudian melahirkan banyak ulama penerus atau wali-wali yang mendakwakan agama Islam di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Lalu Sunan Gresik pun menjadi pengasuh utama di pondok pesantren tersebut sampai kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Nah, itu Sunan pertama ya, Sunan Gresik. Nah, tokoh Wali Songo kedua yang bernama Raden Rahmat yang merupakan anak dari Sunan Gresik. Jadi ceritanya 13 tahun sebelum Sunan Gresik ini datang ke Pulau Jawa, Sunan Gresik ini pernah pergi ke kerajaan Campawa di Vietnam dan juga berhasil mengislamkan Raja Champa. Nah, selain mengislamkan Raja Champa, beliau ini juga menikahi putrinya raja yang tadinya bernama Dewi Chandra Wulan. Dari pernikahan tersebut, Sunan Gresik pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang dikasih namalah Raden Rahmat. Tetapi setelah menikah, Sunan Gresik ini lebih memilih untuk melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa tanpa membawa anak dan istrinya. Nah, di sisi lain, setelah tumbuh dewasa, Raden Rahmat pun ingin mengikuti jejak sang ayah untuk bisa mendakwah agama Islam di Pulau Jawa. Nah, akhirnya pun Raden Rahmat pun memutuskanlah pergi ke Jawa. Sampainya di Jawa, Raden Rahmat pun mendirikan juga sebuah pondok pesantren di daerah Ampel di Surabaya. Makanya beliau itu juga dikenal sebagai Sunan Ampel atau Sunan Ampel. Selama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel ini sempat menghadapi perbedaan budaya di mana ceritanya pada saat itu Sunan Ampel yang bukan orang Jawa menginginkan agar kebiasaan masyarakat lokal seperti mengadakan syukuran itu lebih baik ditinggalkan karena kebiasaan itu dianggap syirik oleh beliau. Tetapi disinilah Sunan Ampel pun kemudian diingatkan sama ulama-ulama yang lain yang ada di sana, janganlah kamu tiba-tiba muncul dan mengubah kebiasaan masyarakat. Sudahlah, biarkan saja. Apabila kamu ingin dakwahmu berhasil. Nah, setelah mendengarkan saran itu, Sunan Ampel pun akhirnya membatalkan niatnya. Lalu, beliau memutuskan untuk berdakwah dengan cara membaurkan diri dulu dengan budaya masyarakat lokal. Nah, peran Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Jawa ini pokoknya bisa dibilang cukup signifikan. Karena beliau diketahui terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Dan selain itu, Sunan Ampel ini juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari Kerajaan Brawijaya yang bernama Nyai Ageng Manila atau yang dikenal juga sebagai nama Dewi Chandrawati. Nah, dari pernikahan itu beliau dikaruniai 2 orang putra yang kelak menjadi wali juga seperti dirinya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, kita masuk nih ke wali yang ketiga, yaitu anak tertua Sunan Ampel. Wali ketiga ini adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Seperti yang aku bilang tadi, Sunan Bonang ini merupakan anak sulungnya dari Sunan Ampel.
Ketika dewasa, beliau diberikan tugas oleh ayahnya untuk mendakwakan agama Islam juga. Sunan Bonang ini memiliki satu fakta yang unik nih, di mana nama beliau ini Sunan Bonang. Ini bukan berarti karena beliau berdakwah di wilayah yang namanya Bonang, bukan. Tetapi berasal dari nama sebuah alat musik tradisional khas Jawa yang terbuat dari besi dan kuningan. Alat musik inilah yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Penggunaan alat musik Bonang sebagai media berdakwahnya ini merupakan bentuk pendakwaan yang sangat kreatif pada kala itu, di mana pada masa itu beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang bernafaskan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Sunan Bonang memang sengaja membuat lagu-lagu tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang lebih menyenangkan, dengan menggunakan media syair atau lagu yang otomatis masyarakat jadi lebih mudah mengingatnya. Sunan Bonang pun terus berdakwah dengan cara kreatifnya hingga akhirnya beliau pun wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Oke, tokoh Wali Songo keempat adalah Raden Hasyim atau yang dikenal dengan nama Sunan Derajat. Beliau inilah adalah putra bungsunya Sunan Ampel yang memang dikenal sangat cerdas dan juga pemberani. Setelah beliau menguasai agama Islam, beliau pun ditempatkan di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat dakwahnya. Makanya beliau ini dijuluki sebagai Sunan Derajat di wilayah tersebut. Sunan Derajat pun mendirikan pesantren juga yang dalam waktu singkat berhasil membuat banyak orang berguru kepada beliau. Sama seperti kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat ini juga mendakwakan Islam dengan cara menggunakan media seni, yaitu melalui tembang-tembang Jawa dan juga seni pertunjukan wayang kulit. Selain dikenal kreatif, Sunan Derajat ini juga dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, di mana beliau ini selalu membagikan makanan sebagai bentuk sedekah kepada para kaum fakir miskin. Sunan Derajat ini juga diketahui berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di kota Lamongan, Jawa Timur, dan dimakamkan di sana juga. Oke, lanjut ke Wali Songo urutan kelima, yaitu Raden Paku atau yang dikenal juga dengan nama Sunan Giri. Raden Paku ini merupakan anak dari seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Ishaq dengan istrinya yang bernama Dewi Sekardadi. Syekh Maulana Ishaq ini juga bukan merupakan orang yang sembarangan. Dia merupakan saudara kandungnya Sunan pertama, yaitu Sunan Gresik. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah sepupunya Sunan Ampel. Nah, Raden Paku ini memiliki masa kecil yang cukup menarik juga nih, di mana pada saat bayi, Raden Paku ini dibuang ke laut tanpa sepengetahuan ibunya, Dewi Sekardadi. Tetapi hal ini terjadi karena Raden Paku dianggap membawa kutukan gitu, berupa wabah penyakit yang melanda kerajaan asal ibunya, yaitu kerajaan Blambangan. Tapi ada sumber lain yang menyebutkan kalau Raden Paku ini dibuang gara-gara banyak orang yang tidak suka dengan pernikahan kedua orang tuanya. Meskipun dihanyutkan ke laut, Raden Paku ini masih hidup loh, tetap bisa bertahan hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Nyai Gede Pinatih, yang merupakan seorang kepala pelabuhan kerajaan Nyai Gede. Kemudian merawatlah Raden Paku yang masih bayi ini dan menjadikan beliau sebagai anak angkatnya. Setelah Raden Paku beranjak dewasa,
Raden Paku pun dibawalah sama Nyai Gede untuk berguru di Sunan Ampel. Setelah menjadi muridnya Sunan Ampel, Raden Paku pun lalu ditugaskan juga untuk berdakwah di wilayah Perbukitan Giri, sebelahnya selatan Gresik. Oleh karena itu, Raden Paku ini juga dikenal sebagai Sunan Giri. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Giri ini banyak sekali menciptakan mainan dan juga lagu-lagu anak. Lagu-lagu anak ini dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menyebarkan Islam ke wilayah lain dengan mengirimkan utusan untuk berdakwah ke Ternate dan juga Maluku untuk memperluas dakwahnya. Lalu beliau pun mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Perkembangan pesantren tersebut bisa dibilang pesat sekali, karena dalam waktu hanya 3 tahun saja pesantren Giri ini sudah dikenal di berbagai penjuru Nusantara. Nah, kita masuk ke Wali Songo ke-6, yaitu adalah Raden Djafar Syadik, seorang bangsawan kerajaan Demak yang juga merupakan murid dari Sunan Ampel. Nah, kisah beliau mendapatkan Sunan Kudus ini juga bisa dibilang menarik, karena ini bermula ketika beliau menimba ilmu agama di Baitul Maqdis, Palestina. Selama belajar di sana, konon katanya Raden Fajar ini berjasa memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Nah, atas jasanya tersebut, Raden Djafar pun kemudian diberikan hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina. Tetapi meskipun demikian, pada saat itu Raden Djafar pun ini nggak langsung menerima hadiah gitu, karena pada saat itu ternyata Raden Fajar ini ingin hadiah itu dipindahkan ke Pulau Jawa karena beliau berasal dari situ. Dan entah bagaimana ceritanya detailnya, tapi yang jelas permintaan beliau itu dikabulkan sama Raja Palestina. Dan akhirnya Raden Fajar pun baliklah ke Jawa Tengah dan mulai berdakwah di wilayah yang dihadiahkan tadi. Nah, wilayah tersebut kemudian dinamailah dengan nama Kudus. Nah, nama Kudus ini diambil dari nama kota di Palestina, yaitu Al-Qudus. Dan karena beliau berdakwah di wilayah Kudus, maka masyarakat pun menjuluki beliau dengan nama Sunan Kudus. Selama menyebarkan ajaran agama Islam di sana, Sunan Kudus ini diketahui melakukan pendekatan budaya, yaitu dengan cara tidak menyembelih sapi dengan tujuan untuk menghargai masyarakat beragama Hindu yang menganggap bahwa sapi ini adalah binatang suci. Berkat strategi itu, Sunan Kudus pun secara perlahan-lahan mendapatkan simpati dari masyarakat dan berhasil mengislamkan mereka juga. Nah, kita lanjut ke Wali Songo yang ke-7, yaitu bernama Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Beliau merupakan anak Bupati Tuban kala itu. Selain itu, kisah-kisah Sunan Kalijaga yang dibawakan dalam wayangnya ini biasanya diambil dari kisah Mahabharata dan juga Ramayana, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam, dan ternyata cara tersebut sangat efektif sekali karena ada banyak masyarakat yang kemudian menganut ajaran agama Islam. Berkat cara berdakwahnya beliau yang seperti itu, banyak orang-orang yang masuk Islam. Berkat dakwahnya Sunan Kalijaga ini lumayan banyak. Itulah kenapa beliau disebut-sebut sebagai wali yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan wali-wali lainnya. Sunan Kalijaga diketahui wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di daerah Kadilanggu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Oke, kita lanjut ke Wali Songo nomor 8, yaitu Raden Umar Said, yang merupakan anaknya Sunan Kalijaga sendiri, bersama istrinya yang bernama Dewi Saroh. Raden Umar Said ini melakukan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km di sebelah utaranya kota Kudus. Sehingga beliau ini pun juga dinamakan atau dikenal juga dengan nama Sunan Muria. Selain mengajarkan agama Islam, Sunan Muria ini juga mengikuti jejak ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, dengan menggunakan media kesenian berupa wayang kulit dan juga tembang-tembang Jawa. Tetapi bedanya Sunan Kalijaga, sang ayah ini berdakwah ke semua golongan. Sedangkan Sunan Muria ini berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Oleh karena itu, Sunan Muria ini dikenal sebagai sosok yang sangat dekat sekali dengan rakyat kecil. Sunan Muria terus melakukan misi dakwahnya kepada rakyat kecil hingga akhirnya beliau pun wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di lerengnya Gunung Muria. Nah, yang terakhir atau Wali Songo yang terakhir ini adalah Syarif Hidayatullah, yang merupakan keturunan dari bangsawan dari kerajaan Panjajaran. Syarif Hidayatullah melakukan aktivitas dakwahnya di sekitar pegunungan Gunung Jati di Cirebon, sehingga beliau juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, cukup berbeda dengan wali-wali yang lain yang menggunakan pendekatan kesenian untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati ini malah menggunakan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting di kerajaan Cirebon. Karena menurut catatan sejarah, beliau ini menikahi 6 orang wanita, di mana ke-6 wanita tersebut merupakan putri-putri raja yang cukup memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Lalu pada tahun 1525, Sunan Gunung Jati ini pun berhasil meluaskan sayap dakwahnya dengan mendirikan sebuah kerajaan Islam di Banten. Jadi awalnya di Cirebon hingga bikin kerajaan di Banten. Dan Sunan Gunung Jati pun kemudian wafat pada tahun 1568 Masehi di usianya yang sudah mencapai 118 tahun. Wow. Jadi cerita tadi tentang 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu menarik banget. Mereka punya cara-cara unik dalam mendakwah dan berhasil mengislamkan banyak orang di Jawa. Makam-makam mereka pun masih sering dikunjungi sebagai bentuk penghormatan. Nah, mungkin kalau ada tambahan info atau koreksi, boleh kalian komentar. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.